Kurobohkan panggung pernikahan suamiku yang diam-diam menikah lagi. Aku kaget saat tahu ternyata selingkuhannya adalah Elvira duduk di tepi ranjang kayu sederhana yang ia dan Rafil beli bersama 3 tahun lalu. Matahari pagi mulai menyeruak masuk melalui celah-celah jendela bambu, memantulkan bayangan lembut di wajahnya yang penuh kerutan kecemasan. Di hadapannya, tergeletak sebuah tiket pesawat dengan nama dan tanggal keberangkatan yang sudah tertera jelas. Ini adalah hari-hari terakhirnya di desa kecil ini, tempat ia dibesarkan dan menikah dengan Rafil 4 tahun silam. Rafil masih tertidur di sebelahnya, napasnya teratur tapi entah kenapa terdengar begitu berat bagi Elvira. Ia menatap wajah suaminya yang damai dalam tidur, mencoba mengukir setiap detailnya ke dalam ingatan. Rambut hitam yang selalu ia sisir dengan telaten, hidung mancung yang sering ia goda karena bentuknya yang mirip pahlawan film, hingga bibir tipis yang seringkali membisikkan kata-kata cinta di telinganya saat malam tiba. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada beban berat di dadanya yang tidak bisa ia ceritakan pada siapapun, bahkan pada Rafil sendiri. Keputusan untuk pergi menjadi TKW bukanlah hal yang mudah baginya. Setahun belakangan, mereka hidup dalam kesulitan yang semakin menyengsarakan. Sawah yang biasa dikelola keluarga Rafil gagal panen 2 kali berturut-turut akibat kemarau panjang. Biaya kebutuhan sehari-hari melonjak tinggi, membuat mereka harus berutang kepada tetangga demi sekadar membeli beras. Bahkan, mereka sempat beberapa kali melewatkan makan malam hanya karena tidak ada cukup uang untuk membeli bahan makanan. "Aku harus pergi," gumam Elvira pelan, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. Suaranya terdengar begitu rapuh, nyaris putus asa. Tapi ia tahu, inilah satu-satunya jalan keluar. Seorang teman lamanya, Yanti, pernah bercerita tentang bagaimana ia berhasil mengubah nasib keluarganya setelah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia. Gaji besar yang dijanjikan oleh agen tenaga kerja tampak seperti jawaban dari doa-doa panjang Elvira selama ini. Namun, meskipun logikanya berkata bahwa ini adalah langkah yang tepat, hatinya tak bisa sepenuhnya setuju. Bagaimana mungkin ia bisa meninggalkan Rafil? Mereka belum genap 5 tahun menikah, dan selama itu pula mereka selalu bersama. Rafil bukan hanya suaminya, tapi juga sahabatnya, tempat ia berbagi suka dan duka. Setiap kali ia membayangkan dirinya harus berpisah selama bertahun-tahun, rasanya seperti ada belati tajam yang menusuk jantungnya. "Kamu yakin?" tanya Rafil kemarin sore, ketika Elvira pertama kali mengutarakan niatnya. Suaranya terdengar datar, tapi matanya berkaca-kaca. "Aku tidak bisa melihatmu pergi." Elvira menggeleng pelan. "Ini demi kita, Vi. Kalau aku tidak pergi, kita akan terus-menerus seperti ini. Utang semakin menumpuk, sawah tidak bisa ditanami lagi, dan kita tidak punya apa-apa. Aku ingin kita punya rumah yang lebih baik. Aku ingin kita bisa makan tanpa khawatir besok harus pinjam uang lagi. Aku ingin kita bisa bahagia." Rafil tidak menjawab. Dia hanya merengkuh Elvira dalam dekapannya erat-erat, seolah tak ingin melepaskannya. Dan malam itu, mereka duduk berdua di teras rumah, memandangi langit penuh bintang sambil berbicara tentang masa depan. Rafil berjanji akan selalu setia menunggu kepulangan Elvira, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ia berjanji akan menjaga rumah mereka, membayar utang sedikit demi sedikit dengan uang kiriman Elvira, dan memastikan bahwa saat Elvira kembali, segalanya akan lebih baik. Janji itu terus terngiang-ngiang di kepala Elvira sekarang, saat ia menatap tiket pesawat yang tergeletak di atas meja. Janji itu memberinya sedikit ketenangan, meskipun tetap ada rasa takut yang menggelayuti hatinya. Apa yang akan terjadi jika semua ini tidak berjalan sesuai rencana? Apa yang akan terjadi jika ia pulang dan menemukan bahwa semuanya telah berubah? Tapi ia tidak punya pilihan lain. Keputusan sudah diambil, dan hari ini adalah awal dari perjalanan panjang yang harus ia tempuh. Elvira bangkit dari ranjang, berusaha tidak membuat suara agar Rafil tidak terbangun. Perlahan-lahan, ia mulai merapikan barang-barangnya ke dalam tas koper plastik murah yang ia beli minggu lalu. Baju-baju sederhana, beberapa potong pakaian dalam, dan beberapa benda kenangan yang ia bawa dari rumah. Sebuah foto pernikahannya dengan Rafil, gelang emas pemberian ibunya sebelum meninggal, serta surat-surat penting yang ia simpan dalam amplop tebal.
Saat ia selesai mengepak barang-barangnya, matahari sudah sepenuhnya naik, menyinari ruangan dengan cahaya terang. Rafael mulai bergerak di ranjang, membuka matanya perlahan. Ketika ia melihat Elvira yang sudah siap dengan koper di tangan, senyum kecil terlihat di wajahnya, meski matanya masih dipenuhi kantuk. "Jadi, ini benar-benar hari itu," katanya pelan, suaranya serak. Elvira mengangguk, mencoba tersenyum meski air mata mulai menggenang di sudut matanya. "Iya, Vi, ini hari itu." Mereka duduk berhadapan di tepi ranjang, saling menatap tanpa banyak bicara. Segala sesuatu yang ingin dikatakan sudah terucap kemarin, dan kini hanya ada keheningan yang menyelimuti mereka. Elvira meraih tangan Rafael, menggenggamnya erat-erat. "Aku akan kembali, Vi. Aku janji." Rafael mengangguk, matanya basah. "Dan aku akan menunggumu, Fir. Aku janji." Pada akhirnya, mereka harus berpisah di depan pintu rumah, di bawah terik matahari yang mulai menyengat. Tetangga-tetangga sudah berkumpul di halaman, memberikan dukungan dan doa-doanya bagi Elvira. Beberapa dari mereka menangis, beberapa lainnya tersenyum penuh harap. Elvira sendiri berusaha tegar, meskipun hatinya hancur berkeping-keping. Sebelum mobil yang akan membawanya ke bandara bergerak, Elvira menoleh sekali lagi ke arah Rafael yang berdiri di sana, melambaikan tangan dengan senyum getir di wajahnya. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak menangis. Ia harus kuat untuk dirinya sendiri, untuk Rafael, dan untuk masa depan mereka. Di dalam mobil, Elvira memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Hatinya penuh dengan campuran emosi, rasa takut, harapan, dan tekad yang kuat. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Tapi ia juga tahu bahwa ia melakukan ini demi cinta. Cinta untuk Rafael, cinta untuk rumah mereka, dan cinta untuk mimpi-mimpi yang ingin mereka capai bersama. Dan dengan itulah, Elvira memulai babak baru dalam hidupnya, meninggalkan desa kecil yang selalu ia sebut rumah, menuju dunia yang sama sekali asing. Ia tidak tahu apa yang menanti di sana, tapi satu hal yang pasti, ia akan melakukan apapun yang diperlukan untuk membawa dirinya kembali ke sini, ke pelukan Rafael, dengan kehidupan yang lebih baik. Elvira melangkah keluar dari bandara dengan langkah gontai, tubuhnya terasa berat setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Udara di negeri asing ini lebih lembab dan panas daripada yang ia bayangkan, membuat keringat langsung membasahi keningnya meski ia baru beberapa menit berada di luar. Di sekelilingnya, orang-orang berlalu lalang dengan wajah sibuk, membawa koper besar dan tas belanjaan, sementara suara klakson mobil dan motor bersahutan di kejauhan. Semua terasa begitu asing, begitu jauh dari rumah. Ia mengikuti rombongan TKW lainnya menuju bus yang sudah disiapkan oleh agen tenaga kerja. Sebagian besar mereka adalah perempuan seusianya, atau bahkan lebih muda, dengan ekspresi campur aduk antara cemas dan penasaran. Ada yang tertawa pelan sambil bercanda dengan teman sebangkunya, ada pula yang hanya diam, menatap keluar jendela dengan mata kosong. Elvira duduk di pojok kursi, memeluk erat tas kecilnya yang berisi barang-barang penting. Ia mencoba fokus pada pemandangan di luar jendela, tapi pikirannya terus melayang ke rumah, ke Rafael, dan janji-janji yang mereka ucapkan sebelum berpisah. Perjalanan menuju rumah majikan pertamanya memakan waktu hampir 2 jam. Selama itu, Elvira hanya bisa diam, mendengarkan obrolan sesekali dari teman-temannya yang mulai saling mengenal satu sama lain. Mereka bercerita tentang harapan-harapan besar, tentang bagaimana mereka akan mengirim uang untuk memperbaiki rumah keluarga, membayar utang, bahkan menyekolahkan adik-adik mereka hingga kuliah. Setiap cerita terdengar begitu optimistis, tapi entah kenapa, bagi Elvira, semua itu terasa seperti beban tambahan di pundaknya. Rumah majikan Elvira ternyata tidak sebesar yang dibayangkannya. Dari luar, bangunan itu tampak sederhana, dengan pagar besi yang sedikit berkarat dan taman kecil yang kurang terawat. Namun, saat ia masuk ke dalam, barulah ia menyadari betapa luasnya rumah ini dibandingkan dengan rumahnya sendiri di desa. Lantainya dilapisi marmer putih yang dingin, dindingnya dicat dengan warna-warna pastel yang terlihat elegan, dan perabotannya terbuat dari kayu mahoni berkualitas tinggi. Bagi Elvira, ini adalah kemewahan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Majikannya, seorang wanita paruh baya bernama Nyonya Lim,
menyambutnya dengan senyum ramah namun formal. Wanita itu berbicara dalam bahasa yang Elvira tidak sepenuhnya pahami, campuran bahasa Inggris dan dialek lokal yang sulit dimengerti. Untungnya, salah satu staf rumah tangga yang sudah lebih dulu bekerja di sana, seorang gadis muda bernama May, membantu menerjemahkan instruksi-instruksi dasar. "Nyonya bilang kamu harus mulai bekerja besok pagi," kata May dengan logat Jawa yang akrab. "Kamu bertugas membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan membantu di dapur." Elvira mengangguk pelan, meskipun hatinya merasa cemas. Ini adalah kali pertama ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dan ia khawatir tidak bisa memenuhi ekspektasi majikannya. Apalagi ketika malam tiba, dan ia dipersilakan tidur di sebuah ruangan sempit tanpa jendela di dekat dapur. Rasa kesepian itu semakin menyelimuti dirinya. Ruangan itu hanya cukup untuk sebuah kasur tipis, lemari plastik kecil, dan sebuah lampu redup yang berkedip-kedip. Tidak ada ventilasi udara, dan suhu di dalamnya terasa pengap. Ia mencoba menenangkan diri dengan membayangkan rumahnya di desa, tempat ia biasa tidur berdampingan dengan Rafael di ranjang kayu mereka yang nyaman. Hari-hari pertama di rumah majikan terasa sangat berat bagi Elvira. Bangun subuh untuk memasak sarapan, membersihkan seluruh ruangan rumah, mencuci pakaian, hingga menjemur cucian di bawah terik matahari yang menyengat. Semua itu membuat tubuhnya cepat lelah. Belum lagi, ia harus beradaptasi dengan cara komunikasi yang berbeda. Nyonya Lim sering memberikan instruksi dengan nada tinggi dan gerakan tangan yang tegas, membuat Elvira merasa seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Beberapa kali ia tersandung karena salah paham, membuat majikannya menggerutu dengan nada frustrasi. Namun, tantangan terbesar bukan hanya soal pekerjaan fisik, melainkan rasa rindu yang terus-menerus menghantui. Di malam hari, ketika semua pekerjaan sudah selesai dan rumah mulai sepi, Elvira sering duduk di tepi kasurnya, memegang ponsel murah yang ia bawa dari Indonesia. Layar kecil itu menjadi satu-satunya jalur komunikasi dengan Rafael, satu-satunya hal yang bisa membuatnya merasa lebih dekat dengan rumah. Mereka biasa berbicara melalui panggilan suara, kadang-kadang video call jika sinyal internet memadai. Suara Rafael terdengar begitu jauh, namun tetap menenangkan. "Bagaimana kabarmu, Fir?" tanya Rafael suatu malam. Suaranya terdengar hangat meski ada sedikit gangguan di telepon. "Aku harap kamu baik-baik saja di sana." "Aku baik, Vi," jawab Elvira dengan nada ceria yang dipaksakan. Pekerjaannya tidak terlalu sulit, hanya aku kadang merasa lelah karena harus belajar banyak hal baru. Tapi aku akan terbiasa kok. Rafael tertawa pelan di ujung telepon. "Kamu pasti bisa, Fir. Aku tahu kamu kuat. Dan ingat, aku selalu menunggumu di sini." Kalimat itu selalu berhasil membuat Elvira tersenyum, meski air mata mulai menggenang di matanya. Ia tahu Rafael berusaha membuatnya merasa lebih baik, tapi di sisi lain, ia juga merasa takut. Takut bahwa jarak dan waktu akan merubah segalanya. Takut bahwa Rafael mungkin akan bosan menunggunya. Takut bahwa semua pengorbanannya ini pada akhirnya tidak akan berarti apa-apa. Selain rasa rindu, Elvira juga harus berhadapan dengan budaya yang sama sekali baru. Bahasa, makanan, bahkan cara orang-orang berinteraksi di sini sangat berbeda dari apa yang ia kenal selama ini. Awalnya, ia sering merasa canggung saat berbicara dengan staf rumah tangga lainnya, terutama May yang lebih fasih berbahasa setempat. Kadang-kadang, ia mendengar mereka bergosip tentang pekerja baru yang lambat dan tidak cekatan. Dan meskipun mereka tidak menyebut nama Elvira secara langsung, ia merasa bahwa dirinya adalah topik pembicaraan tersebut. Tapi seiring berjalannya, waktu Elvira mulai menemukan ritme hidupnya di negara baru ini, ia belajar memasak hidangan lokal agar bisa memenuhi permintaan majikannya, belajar menggunakan alat-alat elektronik modern yang belum pernah ia lihat sebelumnya, bahkan mulai mengerti beberapa kalimat dalam bahasa setempat. May juga mulai bersikap lebih ramah padanya, mengajarkannya beberapa frasa dasar dan memberikan tips-tips praktis tentang cara bekerja lebih efisien. Meski demikian, ada satu hal yang terus mengganggu pikiran Elvira. Uang. Setiap minggu, ia menerima gaji pertamanya. Jumlah yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia hasilkan di desa. Namun, ia tidak pernah menyentuhnya. Semua uang itu ia kirimkan kepada Rafael, tepat seperti yang ia janjikan sebelum berangkat.
Ia ingin memastikan bahwa pengorbanannya ini benar-benar bermanfaat, bahwa semua kerja kerasnya ini akan membawa perubahan nyata bagi kehidupan mereka. Setiap kali ia mengirimkan uang, ia selalu menulis pesan singkat di formulir transfer. Untuk masa depan kita, Vi. Aku sayang kamu. Pesan itu mungkin terdengar sederhana, tapi bagi Elvira, itu adalah ungkapan dari semua harapan dan impian yang ia bawa ke negeri asing ini. Harapan bahwa suatu hari nanti, ia bisa pulang ke rumah dengan kepala tegak, membawa kebahagiaan dan kebebasan finansial bagi keluarganya. Namun, di tengah semua usaha dan pengorbanan ini, ada satu hal yang terus menghantui Elvira. Kerinduan akan sentuhan tangan Rafael, suara tawanya yang renyah, dan kehangatan pelukannya. Setiap kali ia menutup telepon setelah berbicara dengannya, ia merasa ada lubang besar di dadanya yang tidak bisa diisi oleh apapun. Negara asing ini mungkin menjanjikan kesuksesan materi, tapi bagi Elvira, kekosongan emosional yang ia rasakan jauh lebih dalam daripada apapun yang bisa ia bayangkan. Dan di sanalah ia, duduk di tepi kasur tipisnya di malam yang sepi, memandangi layar ponselnya yang sudah mati karena baterai habis. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang, dan jalan yang harus ia tempuh masih penuh tantangan. Tapi ia juga tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah demi cinta. Cinta untuk Rafael, cinta untuk rumah mereka, dan cinta untuk mimpi-mimpi yang ingin mereka capai bersama. Hari-hari bergulir dengan cepat, dan Elvira mulai terbiasa dengan ritme hidupnya yang baru. Pekerjaan di rumah majikan perlahan-lahan tidak lagi terasa seberat dulu. Ia sudah hafal betul jadwal harian yang harus dijalani, bangun subuh, memasak sarapan untuk keluarga majikan, membersihkan seluruh ruangan rumah, mencuci pakaian, hingga menyiapkan makan malam. Meskipun tubuhnya sering terasa lelah, Elvira merasa ada kebanggaan tersendiri dalam melihat hasil kerjanya. Rumah besar itu selalu tampak bersih dan rapi, dan Nyonya Lim mulai jarang menggerutu seperti minggu-minggu pertama. Namun, di balik rutinitas yang semakin lancar, ada satu hal yang membuat Elvira merasa semakin bersemangat. Uang yang ia kirimkan ke Rafael. Setiap kali ia mendapat gaji, hatinya dipenuhi rasa syukur yang luar biasa. Jumlah yang ia dapatkan jauh lebih besar daripada apa yang pernah ia bayangkan bisa ia hasilkan di desa. Uang itu adalah bukti nyata dari semua pengorbanannya, dan setiap lembaran yang ia transfer ke rekening Rafael terasa seperti investasi bagi masa depan mereka. Elvira selalu menyisihkan waktu di akhir pekan untuk duduk di sudut dapur, sambil menulis pesan singkat kepada Rafael. Biasanya, ia akan menulis tentang bagaimana hari-harinya berjalan, tentang tantangan yang ia hadapi, dan tentang harapan-harapan kecil yang ia miliki untuk masa depan mereka. Pesan-pesan itu kemudian ia lampirkan bersama dengan formulir transfer uang yang ia kirimkan melalui agen remitansi terdekat. Baginya, setiap transfer bukan sekadar transaksi finansial, tapi juga cara untuk menjaga hubungan mereka tetap erat, meski dipisahkan oleh ribuan kilometer. "Apa kabar di sana, Vi?" Tanyanya suatu malam melalui telepon, suaranya terdengar lembut, meski ada nada sedikit cemas. "Uang yang aku kirim minggu lalu sudah kamu terima?" "Sudah, Fir," jawab Rafael dengan nada ceria. "Aku sudah gunakan untuk membayar beberapa utang ke tetangga. Sisanya aku simpan untuk memperbaiki atap rumah. Kamu tahu kan, musim hujan sebentar lagi datang." Elvira tersenyum mendengar jawaban itu. Bayangan rumah mereka yang lebih baik mulai terlihat di benaknya. Atap bocor yang sering menjadi masalah saat hujan deras akhirnya akan diperbaiki. Utang-utang yang selama ini membebani mereka perlahan-lahan akan lunas. Semua ini memberinya semangat untuk terus bekerja keras, meskipun kadang-kadang ia merasa lelah hingga ingin menyerah. Namun, ada satu hal yang membuat Elvira sedikit waspada. Beberapa kali ketika ia bertanya tentang perkembangan rumah atau rencana-rencana lainnya, Rafael terdengar kurang antusias. Ada sesuatu dalam nadanya yang membuat Elvira merasa bahwa suaminya tidak sepenuhnya fokus pada hal-hal yang mereka bicarakan sebelum ia pergi. Awalnya, ia mencoba mengabaikan perasaan itu, menganggap bahwa mungkin Rafael hanya lelah setelah seharian bekerja di sawah atau membantu tetangga. Tapi lama-kelamaan, keraguan itu mulai tumbuh dalam hatinya. Suatu malam, setelah
Selesai membersihkan dapur, Elvira duduk di tepi kasurnya, memegang ponselnya dengan erat. Ia baru saja menyelesaikan panggilan video dengan Rafael, dan meskipun percakapan mereka terdengar normal, ada sesuatu yang mengganjal di benaknya. Rafael tampak lesu, tidak seperti biasanya yang selalu ceria dan penuh semangat saat berbicara dengannya. Bahkan, ketika ia menanyakan soal rencana membeli sapi baru untuk sawah, Rafael hanya menjawab singkat, "Nanti saja, Fir, masih banyak waktu." Kalimat itu membuat Elvira terdiam. Selama ini, ia selalu membayangkan bahwa Rafael akan menggunakan uang kiriman tersebut untuk memperbaiki kehidupan mereka secara bertahap. Tapi jawaban Rafael barusan terdengar begitu acuh, seolah-olah ia tidak terlalu peduli dengan rencana-rencana yang mereka bicarakan sebelumnya. Apakah Rafael sudah bosan menunggunya? Apakah ia mulai kehilangan minat pada mimpi-mimpi mereka? Elvira mencoba menepis pikiran-pikiran negatif itu. Mungkin Rafael hanya sedang lelah, atau mungkin ada masalah lain yang belum sempat ia ceritakan. Lagi pula, komunikasi melalui telepon tidak selalu bisa menangkap emosi secara utuh. Suara bisa terdengar datar karena gangguan sinyal, atau ekspresi wajah bisa terlihat berbeda karena kamera yang buram. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa segala sesuatunya baik-baik saja, bahwa Rafael masih setia menunggunya seperti yang dijanjikan. Membuat Elvira semakin gelisah. Suatu sore, saat ia sedang beristirahat di dapur, Mei, teman kerjanya yang sering membantu menerjemahkan instruksi majikan, menghampirinya dengan wajah sedikit canggung. "Kamu sering ngobrol sama suamimu ya?" tanya Mei pelan, sambil duduk di kursi di sebelah Elvira. Elvira mengangguk, senyum tipis terlihat di wajahnya. "Iya, kami selalu berbicara setiap minggu." "Kenapa?" Mei terdiam sejenak, seolah ragu untuk melanjutkan. Aku cuma ingin bilang, hati-hati aja, ya. Kadang-kadang orang-orang di sini suka cerita tentang TKW yang suaminya di rumah malah selingkuh atau nikah lagi. Aku nggak bilang itu bakal terjadi sama kamu, cuma, ya, kamu tahulah jaga-jaga aja. Kata-kata Mei langsung menusuk hati Elvira. Ia tahu bahwa cerita-cerita seperti itu memang sering terdengar di kalangan TKW, tapi ia selalu berusaha untuk tidak mempercayainya. Rafael bukan seperti itu, pikirnya. Dia sudah berjanji akan setia menunggunya, dan Elvira yakin bahwa janji itu adalah sesuatu yang tidak bisa diingkari begitu saja. Meski demikian, kata-kata Mei tidak bisa begitu saja dilupakan. Sepanjang hari itu, Elvira merasa ada beban tambahan di dadanya. Pikiran-pikiran buruk mulai muncul tanpa permisi, membuatnya sulit berkonsentrasi pada pekerjaan. Saat malam tiba, ia duduk di tepi kasurnya, memandangi layar ponselnya yang kosong. Ia ingin menelepon Rafael lagi, ingin mendengar suaranya sekali lagi untuk meyakinkan dirinya bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi entah kenapa, ia tidak bisa menekan tombol panggil. Rasa takut dan keraguan itu terlalu besar, membuatnya takut mendengar jawaban yang mungkin akan menghancurkan hatinya. Di tengah kegelisahan itu, Elvira mencoba memfokuskan diri pada hal-hal yang bisa ia kendalikan. Ia mulai membuat daftar kecil di buku catatannya, mencatat semua rencana yang ingin ia wujudkan saat pulang nanti, memperbaiki atap rumah, membeli sapi baru untuk sawah, bahkan mungkin membangun dapur yang lebih luas agar mereka bisa memasak bersama tanpa khawatir kekurangan ruang. Daftar itu menjadi semacam pengalih perhatian baginya, cara untuk tetap menjaga semangat meski ada rasa cemas yang terus menghantui. Namun, meskipun ia mencoba untuk tetap optimis, ada satu hal yang tidak bisa ia hindari, rasa rindu yang semakin mendalam. Setiap kali ia menutup telepon setelah berbicara dengan Rafael, ia merasa ada lubang besar di dadanya yang tidak bisa diisi oleh apapun. Negara asing ini mungkin menjanjikan kesuksesan materi, tapi bagi Elvira, kekosongan emosional yang ia rasakan jauh lebih dalam daripada apapun yang bisa ia bayangkan. Dan di sanalah ia, duduk di tepi kasur tipisnya di malam yang sepi, memandangi layar ponselnya yang sudah mati karena baterai habis. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, dan jalan yang harus ia tempuh masih penuh tantangan. Tapi ia juga tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah demi cinta. Cinta untuk Rafael, cinta untuk rumah mereka, dan cinta untuk mimpi-mimpi yang
ingin mereka capai bersama. Hari-hari berlalu, dan Elvira mulai merasakan perubahan halus dalam komunikasi antara dirinya dan Rafael. Awalnya, ia mencoba mengabaikan tanda-tanda itu, berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, semakin lama, retakan-retakan kecil itu semakin terlihat jelas, seperti celah di dinding yang tidak bisa ditutupi meski sudah dicat berkali-kali. Pada awalnya, perubahan itu tampak sepele. Rafael mulai jarang menjawab panggilan teleponnya. Ketika Elvira menelepon di malam hari setelah seharian bekerja, seringkali ponsel Rafael tidak aktif atau hanya berdering tanpa jawaban. Jika ia meninggalkan pesan suara, balasan dari Rafael biasanya singkat dan datar. "Maaf, tadi aku lagi sibuk di sawah." Atau, "Aku nggak dengar ada telepon masuk." Elvira mencoba untuk tidak mempermasalahkan hal itu. Mungkin Rafael benar-benar sedang sibuk, pikirnya. Tapi ketika pola ini terus berulang selama beberapa minggu, keraguan mulai merayap masuk ke dalam hatinya. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, meskipun ia tidak bisa menunjuk apa persisnya. Lalu, ada juga perubahan dalam cara Rafael berbicara dengannya. Dulu, setiap kali mereka berbicara, Rafael selalu bercerita panjang lebar tentang kehidupan di desa, tentang tetangga-tetangga yang sering bertanya kapan Elvira pulang, atau tentang rencana-rencana kecil yang ingin mereka wujudkan bersama. Tapi, sekarang percakapan mereka terasa lebih singkat dan formal. Rafael seringkali hanya memberikan jawaban-jawaban pendek, seolah-olah ia tidak punya banyak waktu untuk berbicara. "Bagaimana kabarmu, Vi?" tanya Elvira suatu malam. Suaranya terdengar cemas meski ia berusaha terdengar ceria. "Aku baik-baik saja," jawab Rafael cepat. "Kamu?" "Aku juga baik," kata Elvira pelan, mencoba menyembunyikan rasa gelisahnya. "Uang yang aku kirim minggu lalu sudah kamu gunakan?" "Sudah," jawab Rafael singkat. "Aku pakai untuk bayar utang sama Pak Karim." Elvira terdiam sejenak. Suara Rafael terdengar begitu dingin, tidak seperti biasanya yang penuh semangat. Bahkan, ketika ia menanyakan soal rencana membeli sapi baru untuk sawah, Rafael hanya menjawab dengan nada acuh, "Nanti saja, Fir, masih banyak waktu." Kalimat itu membuat Elvira merasa seperti ada belati menusuk dadanya. Selama ini, ia membayangkan bahwa Rafael akan menggunakan uang kiriman tersebut untuk memperbaiki kehidupan mereka secara bertahap. Tapi jawaban Rafael barusan terdengar begitu lesu, seolah-olah ia tidak terlalu peduli dengan rencana-rencana yang mereka bicarakan sebelumnya. Apakah Rafael sudah bosan menunggunya? Apakah ia mulai kehilangan minat pada mimpi-mimpi mereka? Elvira mencoba menepis pikiran-pikiran negatif itu. Mungkin Rafael hanya sedang lelah, atau mungkin ada masalah lain yang belum sempat ia ceritakan. Lagi pula, komunikasi melalui telepon tidak selalu bisa menangkap emosi secara utuh. Suara bisa terdengar datar karena gangguan sinyal, atau ekspresi wajah bisa terlihat berbeda karena kamera yang buram. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa segala sesuatunya baik-baik saja, bahwa Rafael masih setia menunggunya seperti yang dijanjikan. Namun, ada satu momen yang benar-benar membuat Elvira mulai merasa curiga. Suatu malam, saat ia sedang membersihkan ruang tamu majikannya, ponselnya berbunyi. Ia melihat nama Rafael muncul di layar, dan langsung merasa lega. Akhirnya, pikirnya, Rafael menelepon duluan. Namun, ketika ia mengangkat telepon, suara di ujung sana tidak seperti yang ia harapkan. Suara Rafael terdengar tidak fokus, bahkan agak gugup. "Halo, Fir," katanya pelan. "Vi, kamu kenapa? Kok suaramu aneh?" tanya Elvira. Nadanya mulai waspada. Aku cuman mau bilang kalau aku lagi ada di warung Pak Slamet. Ada teman-teman yang ngajak ngobrol, jadi aku nggak bisa ngomong lama-lama." Elvira terdiam sejenak. Warung Pak Slamet adalah tempat favorit para pria di desa untuk berkumpul, minum teh atau kopi, dan bermain kartu hingga larut malam. Tapi sejak kapan Rafael mulai sering ke sana? Dulu, Rafael selalu menghindari tempat itu karena alasan agama. Ia tidak suka suasana yang kadang terlalu ramai dan tidak produktif. Lalu, kenapa sekarang ia tiba-tiba sering ke sana? "Vi, kamu yakin gak ada apa-apa?"
Tanya Elvira hati-hati, mencoba menyembunyikan nada cemas di suaranya. Aku serius, Fir. Nggak ada apa-apa. Kamu jangan khawatir, kata Rafael cepat, lalu menutup telepon tanpa memberi kesempatan bagi Elvira untuk bertanya lebih lanjut. Elvira menatap layar ponselnya yang sudah mati, hatinya dipenuhi oleh kekhawatiran yang semakin besar. Ada sesuatu yang tidak beres, pikirnya. Tapi apa? Apakah Rafael benar-benar mulai bosan menunggunya? Atau mungkin ada orang lain yang mulai mendekatinya? Keraguan itu semakin diperparah oleh cerita-cerita dari teman-teman kerjanya di rumah majikan. Beberapa hari setelah percakapan itu, Mei kembali menghampirinya saat istirahat siang. Wajah gadis itu tampak serius, seolah-olah ada sesuatu yang ingin ia katakan tapi ragu untuk melakukannya. Fir, kamu udah dengar cerita tentang TKW yang suaminya nikah lagi? Tanya Mei pelan, sambil duduk di kursi di sebelah Elvira. Elvira menggeleng, meskipun hatinya mulai berdegup kencang. Belum. Kenapa? Mei menghela napas panjang. Ada teman aku yang kerja di Malaysia juga. Suaminya di rumah malah nikah lagi, sama tetangga dekat rumahnya. Katanya, suaminya itu pakai uang kiriman si istri buat modal nikah. Aku nggak bilang itu bakal terjadi sama kamu. Cuma, ya, kamu tahulah, hati-hati aja. Kata-kata Mei langsung menusuk hati Elvira. Ia tahu bahwa cerita-cerita seperti itu memang sering terdengar di kalangan TKW, tapi ia selalu berusaha untuk tidak mempercayainya. Rafael bukan seperti itu, pikirnya. Dia sudah berjanji akan setia menunggunya, dan Elvira yakin bahwa janji itu adalah sesuatu yang tidak bisa diingkari begitu saja. Namun, meskipun ia mencoba untuk tetap positif, ada satu hal yang tidak bisa ia hindari, rasa takut yang semakin besar. Setiap kali ia menutup telepon setelah berbicara dengan Rafael, ia merasa ada lubang besar di dadanya yang tidak bisa diisi oleh apapun. Negara asing ini mungkin menjanjikan kesuksesan materi, tapi bagi Elvira, kekosongan emosional yang ia rasakan jauh lebih dalam daripada apapun yang bisa ia bayangkan. Dan di sanalah ia, duduk di tepi kasur tipisnya di malam yang sepi, memandangi layar ponselnya yang sudah mati karena baterai habis. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang, dan jalan yang harus ia tempuh masih penuh tantangan. Tapi ia juga tahu, bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah demi cinta. Cinta untuk Rafael, cinta untuk rumah mereka, dan cinta untuk mimpi-mimpi yang ingin mereka capai bersama. Elvira terbangun di tengah malam, duduk tegak di tepi kasur dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi buruk itu datang lagi. Bayangan Rafael berdiri di pelaminan bersama wanita lain, sementara ia sendiri berdiri di kejauhan, menatap dengan hati yang hancur. Ia mencoba menggelengkan kepala, berusaha meyakinkan diri bahwa mimpi itu hanya ilusi yang muncul dari rasa cemasnya belakangan ini. Namun, semakin ia mencoba melupakannya, semakin nyata rasanya. Pagi harinya, Elvira bangun dengan perasaan lesu. Tubuhnya terasa lebih lelah daripada biasanya, meskipun ia tahu pekerjaan hari itu tidak akan berbeda jauh dari sebelum-sebelumnya. Saat sarapan, Mei menyapa Elvira dengan senyum ceria seperti biasa. Tapi kali ini Elvira hanya bisa membalas dengan anggukan singkat. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan-bayangan buruk tentang Rafael dan kemungkinan-kemungkinan yang tidak ingin ia bayangkan. Kamu kenapa, Fir? Kayaknya kamu kelihatan gak enak badan, kata Mei. Nada suaranya penuh kekhawatiran. Elvira menggeleng pelan. Aku cuma capek, mungkin. Mei menatapnya sejenak, lalu berkata pelan. Kalau ada masalah, kamu bisa cerita sama aku. Aku ngerti gimana rasanya jadi TKW, apalagi kalau lagi mikirin rumah. Elvira tersenyum tipis, meski hatinya masih merasa berat. Nggak apa-apa, Mei. Hanya butuh waktu buat istirahat aja. Namun, dalam hati, ia tahu bahwa masalahnya tidak semudah itu untuk diselesaikan. Rasa curiga yang mulai tumbuh di benaknya semakin sulit dikendalikan. Setiap kali ia menelepon Rafael, jawaban-jawaban singkat dan nada suaranya yang canggung membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah. Tapi ia tidak punya bukti,
tidak ada cara untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi di desa. Hari itu, Elvira bekerja seperti biasa, tapi fokusnya sering terganggu. Saat membersihkan ruang tamu majikannya, ia menemukan sebuah majalah yang tergeletak di atas meja. Di halaman depan, ada artikel tentang seorang TKW yang suaminya di rumah menikah, lagi dengan tetangga mereka menggunakan uang kiriman sang istri. Artikel itu dilengkapi dengan foto pelaminan yang megah, serta wawancara singkat dengan si TKW yang terlihat putus asa. Elvira merasa dadanya sesak saat membaca artikel itu. Kata-kata Mei beberapa hari lalu kembali terngiang di telinganya. Ada teman aku yang kerja di Malaysia juga. Suaminya di rumah malah nikah lagi sama tetangga dekat rumahnya. Apakah ini yang sedang terjadi pada Rafiel? Apakah ia juga sedang merencanakan hal yang sama? Elvira mencoba menepis pikiran itu. Tidak mungkin. Rafiel adalah orang yang berbeda. Dia sudah berjanji akan setia menunggunya, dan janji itu pasti memiliki arti bagi mereka berdua. Lagi pula, bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal seperti itu? Mereka sudah bersama selama bertahun-tahun, melewati masa-masa sulit bersama-sama. Tapi meski begitu, ada satu bagian dalam dirinya yang tidak bisa sepenuhnya percaya. Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai, Elvira duduk di sudut dapur, memegang ponselnya erat-erat. Ia ingin menelepon Rafiel, tapi ragu apakah ia siap mendengar jawaban yang mungkin akan menghancurkan hatinya. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengirim pesan singkat saja. "Vi, apa kabar? Kamu baik-baik saja?" Beberapa menit kemudian, balasan datang. "Aku baik-baik aja, Fir. Kamu?" Elvira menatap layar ponselnya, merasa ada sesuatu yang aneh. Jawaban Rafiel terlalu cepat, terlalu singkat. Biasanya, ia akan menanyakan lebih banyak hal tentang kehidupan Elvira di negeri asing. Tapi kali ini, tidak ada pertanyaan lanjutan. Hanya jawaban pendek yang terkesan dipaksakan. "Aku juga baik," balas Elvira akhirnya. "Aku cuman kangen sama kamu." Tidak ada balasan lagi setelah itu. Elvira menunggu hingga lebih dari 1 jam, tapi ponselnya tetap diam tanpa notifikasi baru. Ia mencoba memanggil Rafiel, tapi panggilannya langsung masuk ke voicemail. Hatinya mulai dipenuhi oleh kemarahan dan kekecewaan. Kenapa Rafiel tiba-tiba menjadi seperti ini? Apa yang terjadi padanya? Keesokan harinya, Elvira memutuskan untuk menghubungi ibu Rafiel, Bu Siti. Meskipun hubungan mereka tidak terlalu dekat, ia merasa harus mendapatkan kepastian tentang apa yang sedang terjadi. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya Bu Siti menjawab teleponnya. "Bu, ini Elvira," katanya pelan, mencoba terdengar tenang meski hatinya bergemuruh. "Saya cuma mau tanya, gimana kabar Rafiel di rumah?" Di ujung telepon, Bu Siti terdiam sejenak. Ada sesuatu dalam nadanya yang membuat Elvira merasa tidak nyaman. Iya, Nak Elvira. Rafiel, ya dia baik-baik saja. Kok tiba-tiba nanya?" Elvira mencoba menahan napas. "Ibu, aku cuma pengen tahu aja. Terakhir aku telepon, dia kayaknya lagi sibuk banget. Aku cuma khawatir." Bu Siti menghela napas panjang. "Nah Elvira, sebenarnya aku juga bingung mau bilang apa. Rafiel, ya, dia akhir-akhir ini sering keluar malam. Katanya sih sama teman-teman, tapi aku nggak tahu persis. Kamu tahu kan, anak-anak muda sekarang kadang suka main ke warung atau tempat lainnya." Jantung Elvira berdegup kencang. "Warung? Warung mana, Bu?" Bu Siti terdiam lagi, seolah ragu untuk melanjutkan. "Ya, katanya sih warung Pak Slamet. Tapi aku nggak tahu persis, Nak. Kamu jangan terlalu dipikirin dulu. Mungkin dia cuma butuh waktu buat bersantai." Elvira menutup telepon dengan tangan gemetar. Warung Pak Slamet lagi. Tempat yang dulu selalu dihindari Rafiel karena alasan agama, sekarang menjadi tempat favoritnya untuk bersantai. Ada apa sebenarnya? Keraguan Elvira semakin besar. Ia memutuskan untuk menghubungi salah satu teman lamanya di desa, Yani, yang tinggal tidak jauh dari rumah Rafiel. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya Yani menjawab teleponnya. "Fir, lama nggak dengar kabar kamu," kata Yani dengan nada riang. "Yani, aku cuma mau tanya," potong Elvira cepat.
Kamu nggak lihat apa-apa yang aneh di rumah Rafael akhir-akhir ini? Yani terdiam sejenak. Aneh? Maksud kamu? Aku dengar dia sering keluar malam. Kamu nggak lihat dia sama siapa? Tanya Elvira. Suaranya mulai terdengar cemas. Yani menghela napas. Fir, aku nggak tahu harus bilang apa. Beberapa minggu lalu aku sempat lihat dia bareng sama Ana. Ana siapa? Tanya Elvira. Hatinya mulai berdebar kencang. Ana itu tetangga dekat rumah kalian. Anaknya Bu Narti. Mereka sering ngobrol bareng di warung Pak Slamet. Bahkan, katanya sih mereka udah mulai dekat-dekat gitu. Kata Yani pelan-pelan Elvira, merasa seperti ada palu besar yang menghantam kepalanya. Ana, tetangga dekat. Rafael dekat dengan Ana? Semua cerita buruk yang ia dengar tentang TKW yang suaminya menikah lagi dengan tetangga mulai terasa seperti kenyataan. Fir, kamu nggak apa-apa? Tanya Yani. Nada suaranya penuh kekhawatiran. Elvira mencoba menenangkan diri. Aku cuma kaget. Makasih, Yani. Setelah menutup telepon, Elvira duduk di tepi kasurnya, merasa dunianya runtuh. Segala sesuatu yang ia percayai, segala pengorbanan yang ia lakukan, tiba-tiba terasa sia-sia. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin ini hanya salah paham, bahwa Rafael tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tapi hatinya tidak bisa dibohongi. Ada sesuatu yang salah, dan ia harus mengetahui kebenarannya. Di tengah kegelisahan itu, Elvira memutuskan untuk mengirim uang bulanan seperti biasa. Kali ini, ia menulis pesan singkat di formulir transfer. Untuk masa depan kita, Vi. Tolong, jaga janjimu. Namun kali ini, pesan itu terasa lebih seperti permohonan daripada ungkapan cinta. 4 tahun sudah berlalu sejak Elvira pertama kali menginjakan kaki di negeri asing ini. 4 tahun penuh pengorbanan, kerja keras, dan rasa rindu yang tak pernah benar-benar hilang. Hari-hari itu terasa begitu panjang, namun sekaligus begitu singkat ketika ia menyadari bahwa akhirnya saat yang ditunggu-tunggu telah tiba, hari kepulangannya. Elvira duduk di tepi ranjang kecilnya di kamar majikannya, menatap koper plastik murah yang kini penuh dengan barang-barang sederhana yang ia beli selama bertahun-tahun bekerja. Ada beberapa baju baru, sepatu yang ia beli setelah berhasil menabung sedikit demi sedikit, dan beberapa barang kenangan yang ia simpan sebagai pengingat dari masa-masa sulit, namun penuh harapan ini. Di antara semua barang itu, ada satu yang paling berharga, sebuah amplop tebal yang berisi uang tabungan hasil jerih payahnya selama 4 tahun terakhir. Ia memutuskan untuk membawa semuanya pulang dalam bentuk cash, karena ia tidak ingin ada risiko transfer atau kehilangan di bank. Pagi itu, Nyonya Lim datang ke dapur dengan ekspresi wajah yang lebih lembut daripada biasanya. Wanita paruh baya itu menatap Elvira dengan senyum kecil, lalu berkata dalam bahasa yang masih terdengar asing bagi Elvira, "Terima kasih, Nak. Kamu sudah bekerja sangat baik selama ini." Mei, yang berdiri di samping Elvira, menerjemahkan dengan cepat. Nyonya bilang dia sangat berterima kasih sama kamu. Dia bilang kamu pekerja yang rajin dan jujur. Elvira tersenyum tipis, meski hatinya dipenuhi oleh campuran emosi yang sulit, dijelaskan. Ia merasa lega karena akhirnya bisa meninggalkan tempat ini, tapi di sisi lain, ada sedikit rasa bersalah karena harus berpisah dengan orang-orang yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya. Mei, misalnya, telah menjadi teman baiknya selama bertahun-tahun. Gadis itu sering membantu Elvira beradaptasi dengan budaya baru, memberikan nasihat tentang cara berkomunikasi dengan majikan, bahkan mendengarkan keluhan-keluhan Elvira tentang Rafael tanpa pernah menghakimi. "Jaga dirimu baik-baik ya," kata Mei pelan saat mereka berdiri di pintu depan rumah majikan. Matanya berkaca-kaca, dan Elvira bisa merasakan betapa beratnya momen perpisahan ini bagi mereka berdua. "Aku juga akan merindukanmu, Mei," balas Elvira, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di sudut matanya. "Terima kasih atas semua yang sudah kamu lakukan untukku." Setelah berpamitan dengan semua orang di rumah majikan, Elvira naik ke mobil yang sudah disiapkan untuk membawanya ke bandara. Perjalanan menuju bandara terasa begitu pendek dibandingkan dengan perjalanan pertamanya ke sini 4 tahun lalu.
Saat itu ia merasa seperti sedang melangkah ke dunia yang asing dan penuh ketidakpastian. Sekarang, ia merasa seperti sedang melangkah menuju jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini menghantui pikirannya. Di bandara, Elvira duduk di ruang tunggu dengan koper di sisinya, menatap layar ponselnya yang menampilkan foto-foto lamanya bersama Rafael. Mereka berdua tampak begitu bahagia di foto-foto itu, dengan senyum lebar dan mata yang penuh harapan. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja. Setelah semua pengorbanan ini, ia pantas mendapatkan kebahagiaan, bukan? Namun, ada sesuatu yang membuatnya merasa cemas. Selama beberapa bulan terakhir, komunikasi antara dirinya dan Rafael semakin jarang. Bahkan, pesan-pesan singkat yang biasa ia tulis di formulir transfer uang tidak lagi dibalas oleh Rafael. Ketika ia mencoba menelepon, suara di ujung telepon seringkali terdengar dingin dan acuh. Terkadang, Rafael bahkan tidak menjawab panggilannya sama sekali. Mungkin dia hanya sibuk, pikir Elvira, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Atau mungkin dia sedang banyak masalah di desa. Tapi ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan. Cerita-cerita dari Yani tentang Rafael dan Ana. Tetangga dekat itu, yang katanya sering terlihat bersama Rafael di warung Pak Slamet. Elvira mencoba untuk tidak mempercayainya, tapi semakin ia berusaha menepis pikiran buruk itu, semakin kuat bayangan-bayangan buruk itu menghantuinya. Pesawat mendarat di Bandara Internasional di Jakarta pada sore hari. Udara Indonesia terasa begitu familiar bagi Elvira, meskipun ia sudah hampir lupa bagaimana rasanya berada di negara sendiri. Ia berjalan keluar dari terminal kedatangan, mencari angkutan umum yang akan membawanya ke terminal bus antar provinsi. Perjalanan dari Jakarta ke desanya memakan waktu hampir 12 jam, tapi Elvira tidak merasa lelah. Hatinya dipenuhi oleh rasa penasaran, harapan, dan sedikit ketakutan. Ketika bus akhirnya tiba di terminal kecil di dekat desanya, Elvira turun dengan koper di tangan, memandang sekeliling dengan penuh harap. Desa ini tampak tidak banyak berubah. Jalan-jalan kecil masih dipenuhi oleh debu, sawah-sawah hijau masih membentang luas, dan anak-anak kecil masih bermain di halaman rumah mereka. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Suasana desa yang dulu selalu ramai dengan obrolan tetangga kini terasa lebih sunyi, seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan. Elvira berjalan pelan menuju rumahnya. Hatinya dipenuhi oleh campuran emosi yang sulit dijelaskan. Saat ia melewati rumah tetangga, beberapa orang menatapnya dengan pandangan aneh, seolah-olah ada sesuatu yang mereka tahu, tapi tidak ingin mereka katakan. Elvira mencoba tersenyum kepada mereka, tapi senyum itu terasa begitu palsu. Akhirnya, ia sampai di depan rumahnya. Rumah yang dulu sederhana dan penuh kenangan kini tampak berbeda. Atapnya sudah diperbaiki, dindingnya dicat dengan warna baru, dan ada beberapa kursi kayu yang tampak mahal di halaman depan. Elvira merasa lega melihat bahwa uang kiriman yang ia kirimkan benar-benar digunakan untuk memperbaiki rumah mereka. Tapi ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Suasana di sekitar rumah terasa begitu sepi. Ia mengetuk pintu pelan-pelan. Hatinya berdebar kencang. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka, dan seorang wanita muda yang tidak dikenalnya muncul di ambang pintu. Wanita itu tampak cantik, dengan rambut hitam yang tertata rapi, dan gaun panjang berwarna merah marun yang elegan. "Ada apa?" tanya wanita itu dengan nada dingin. Elvira terdiam sejenak, merasa seperti ada palu besar yang menghantam dadanya. Saya cari Rafael. Ini rumah dia, kan? Wanita itu tersenyum tipis, seolah-olah menikmati kebingungan Elvira. Rafael? Oh, dia lagi di kamar mandi. Tapi kamu siapa? Elvira merasa seperti lumpuh. Semua kecurigaannya selama ini ternyata benar. Rafael benar-benar menikah lagi dengan wanita lain, di rumah yang ia perbaiki dengan uang hasil jerih payahnya. "Aku istrinya," kata Elvira pelan. Suaranya terdengar rapuh. Wanita itu tertawa kecil, nada suaranya penuh ejekan. "Istri? Maaf, tapi aku juga istri Rafael. Kami sudah menikah 6 bulan lalu." Elvira merasa seperti dunianya runtuh. Segala sesuatu yang ia percayai, segala pengorbanan yang ia lakukan, tiba-tiba terasa sia-sia.
Ia mencoba menahan air mata yang mulai mengalir deras di pipinya, tapi tidak bisa. Hatinya hancur berkeping-keping. Tepat pada saat itu Rafael muncul dari dalam rumah. Wajahnya tampak pucat saat ia melihat Elvira berdiri di depan pintu. Ia membeku selama beberapa detik, sebelum akhirnya berbicara dengan suara yang terdengar begitu asing bagi Elvira. "Fir, kamu sudah pulang," katanya pelan, nada suaranya penuh rasa bersalah. Elvira menatapnya dengan mata yang penuh amarah dan kekecewaan. "Apa ini, Vi? Apa yang sudah kamu lakukan?" tanyanya. Suaranya bergetar. Rafael tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepala, seolah-olah tidak punya keberanian untuk menatap mata Elvira. Elvira merasa seperti ada api yang menyala di dalam dadanya. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Yang ia tahu adalah satu hal. Ia tidak akan membiarkan semua ini berlalu begitu saja. Ia sudah bekerja keras, mengorbankan segalanya, hanya untuk mendapati bahwa suaminya telah mengkhianatinya dengan cara yang paling menyakitkan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Elvira berbalik dan berjalan menjauh dari rumah itu. Hatinya dipenuhi oleh satu tekad. Ia akan menghancurkan semua kebohongan ini, apapun yang terjadi. Elvira berjalan dengan langkah cepat. Napasnya tersengal-sengal, dan hatinya dipenuhi oleh amarah yang tak terkendali. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi atau apa yang harus ia lakukan selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan semua ini berlalu begitu saja. Setiap langkah kakinya seperti membawa beban berat dari 4 tahun penuh pengorbanan, rasa rindu, dan harapan-harapan yang kini hancur berantakan di hadapannya. Saat melewati jalan utama desa, matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya semakin mendidih. Di depan rumah tetangga yang besar, sebuah panggung megah sedang didirikan. Kain-kain merah dan emas menghiasi setiap sudutnya, sementara para pekerja sibuk memasang lampu-lampu hias yang akan menyala malam nanti. Elvira mendekat perlahan, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa ini adalah persiapan untuk sebuah pesta pernikahan. Pernikahan Rafael dan wanita itu. Ia meremas pegangan kopernya erat-erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Seluruh tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena kemarahan yang tak terbendung. Mereka benar-benar berani menggelar acara sebesar ini, menggunakan uang kiriman yang ia kirimkan selama bertahun-tahun untuk merayakan hubungan yang telah menghancurkan hidupnya. Ini bukan sekadar pengkhianatan, ini adalah penghinaan. Tanpa sadar, langkahnya membawanya ke arah sebuah bengkel kecil di pinggir desa. Bengkel itu biasanya digunakan untuk memperbaiki alat-alat pertanian. Tapi hari ini, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah ekskavator kecil yang tampak terparkir di halaman belakang. Alat berat itu terlihat cukup tua, dengan cat yang sudah mulai mengelupas. Tapi bagi Elvira saat ini, itu adalah jawaban atas semua kebencian yang memenuhi dadanya. "Pak, alat ini bisa dipinjam?" tanya Elvira kepada pemilik bengkel, seorang pria paruh baya yang duduk di kursi goyang sambil merokok. Pemilik bengkel menatapnya heran. "Mau dipakai buat apa, Bu? Itu kan ekskavator. Biasanya buat nggali tanah atau bongkar bangunan." Elvira tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap alat itu dengan mata yang menyala-nyala. "Saya butuh untuk membersihkan sesuatu," katanya pelan. Suaranya dingin namun tajam. Pemilik bengkel mengangkat alisnya, tapi entah kenapa, melihat sorot mata Elvira membuatnya tidak banyak tanya lagi. "Ya sudah, pinjam aja. Tapi hati-hati ya, Bu. Alat ini lumayan tua." Elvira mengangguk singkat, lalu dengan cepat naik ke kursi operator ekskavator. Meskipun belum pernah mengoperasikannya sebelumnya, naluri dan tekadnya membuatnya yakin bisa menguasai alat itu. Ia memutar kunci kontak, dan mesin besar itu mulai menyala dengan suara menderu yang menggelegar. Suara itu seolah menjadi dentuman, balasan atas semua kebohongan yang telah ia derita selama ini. Dengan gerakan penuh amarah, Elvira mengarahkan ekskavator menuju panggung pernikahan yang sedang dalam tahap akhir persiapan. Para pekerja yang sedang sibuk memasang dekorasi dan lampu-lampu hias tiba-tiba berhenti, menatap dengan mata terbelalak ketika mereka melihat alat berat itu mendekat. Beberapa dari mereka berteriak panik,
mencoba menghentikannya, tapi Elvira tidak peduli. Semua suara di sekitarnya lenyap, tertelan oleh raungan mesin dan amarah yang memenuhi kepala. Begitu ekskavator sampai di depan panggung, Elvira langsung menggerakkan lengan besi ekskavator ke arah tiang-tiang penyangga panggung. Dengan satu ayunan kuat, tiang pertama langsung roboh, membuat seluruh struktur panggung mulai runtuh. Suara kayu yang patah dan kain-kain hias yang robek bergema di udara, disusul oleh jeritan panik para tamu undangan yang berlarian ke segala arah. Beberapa orang mencoba menghentikannya, tapi Elvira terus menggerakkan ekskavator, menghancurkan setiap sudut panggung yang masih berdiri. Rafael dan wanita itu, Anna, akhirnya muncul dari dalam rumah. Wajah mereka pucat dan penuh kebingungan. Rafael berteriak keras, "Elvira, apa yang kamu lakukan?" Elvira tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka dengan mata yang penuh kemarahan, lalu mengarahkan ekskavator lebih dekat ke arah mereka. Rafael dan Anna mundur beberapa langkah. Wajah mereka dipenuhi oleh ketakutan. "Kamu pikir aku bodoh, Vi?" bentak Elvira akhirnya, suaranya menggelegar di tengah kekacauan. "Aku bekerja keras selama 4 tahun, mengirimkan semua uangku ke sini. Demi apa? Demi kamu. Untuk kamu pakai membangun rumah baru, membeli baju mahal, dan sekarang untuk kamu nikahi wanita lain." Rafael terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Matanya penuh dengan rasa bersalah, tapi Elvira tidak peduli lagi. Ia melanjutkan kata-katanya, suaranya semakin keras dan penuh emosi. "Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu pikir aku nggak dengar cerita-cerita tentang kamu dan dia? Aku rela meninggalkan rumah, meninggalkanmu, demi memberikan kehidupan yang lebih baik buat kita. Tapi ternyata, kamu malah memanfaatkan semua itu untuk menghancurkan hidupku." Anna mencoba membela diri, suaranya bergetar. "Ini bukan salah Rafael, aku yang mendekatinya. Dia cuma..." Elvira langsung memotongnya dengan nada dingin. "Diam. Jangan coba-coba membenarkan apapun. Kamu tahu apa yang kamu lakukan. Kamu tahu bahwa ini rumahku, bahwa uang yang kalian gunakan adalah hasil kerja kerasku." Ia menggerakkan ekskavator sedikit lebih dekat ke arah Anna, membuat wanita itu mundur dengan ketakutan. Di tengah kekacauan itu, para tetangga mulai berkumpul, menonton dengan mata terbelalak. Ada yang berbisik-bisik, ada yang menatap Elvira dengan campuran kagum dan takut, tapi tidak ada yang berani mendekat. Panggung yang seharusnya menjadi tempat penuh kebahagiaan kini hancur berantakan, tinggal puing-puing kayu dan kain yang berserakan di tanah. Elvira akhirnya berhenti mengoperasikan ekskavator, turun dari kursi operator dengan wajah yang basah oleh air mata. Ia berjalan mendekati Rafael dan Anna, tatapannya tajam seperti mata pisau. "Aku tidak peduli apa yang akan kalian lakukan setelah ini," katanya pelan, tapi penuh ancaman. "Tapi ingat satu hal, kalian tidak akan pernah bisa menghapus apa yang sudah kalian lakukan padaku. Uang itu adalah harga diriku, harga darah dan keringatku, dan kalian sudah menghancurkannya." Rafael mencoba meraih tangannya, tapi Elvira langsung menepisnya dengan kasar. "Jangan sentuh aku," bentaknya. "Kamu sudah kehilangan hakmu atas aku, kehilangan hakmu atas segalanya." Elvira berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan puing-puing panggung yang hancur, dan 2 orang yang kini berdiri diam dalam ketakutan. Langkahnya tegap, meski hatinya masih dipenuhi oleh rasa sakit yang mendalam. Ia tahu, ini bukan akhir dari semuanya. Masih ada banyak hal yang harus ia hadapi, banyak pertanyaan yang harus ia jawab. Tapi untuk saat ini, ia merasa lega. Ia telah menghancurkan simbol kebohongan mereka, dan itu adalah awal dari kebebasannya. Langit sore mulai memerah, sinar matahari yang lembut menyelimuti desa kecil itu. Elvira berjalan tanpa tujuan, hanya ingin menjauh dari semua kekacauan yang baru saja ia ciptakan. Hatinya masih dipenuhi oleh kemarahan, tapi di balik itu, ada satu benih kecil yang mulai tumbuh. Benih keberanian untuk memulai hidup baru, tanpa Rafael, tanpa kebohongan, dan tanpa rasa takut. Elvira duduk di tepi sungai, kecil yang mengalir tenang di pinggir desa. Matahari sudah mulai tenggelam, meninggalkan jejak-jejak jingga
dan merah di langit yang perlahan berubah gelap. Udara malam terasa sejuk, tapi hatinya masih dipenuhi oleh bara kemarahan yang belum sepenuhnya padam. Ia menatap air sungai yang berkilauan lembut di bawah cahaya sisa senja, mencoba menenangkan diri setelah semua kekacauan yang ia ciptakan beberapa jam lalu. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Suara langkah kaki mendekat membuatnya menoleh. Raphael muncul dari balik pepohonan, wajahnya penuh rasa bersalah dan tubuhnya tampak lesu. Ia berhenti beberapa langkah dari Elvira, ragu untuk mendekat lebih jauh. "Fir," panggil Raphael pelan. Suaranya terdengar begitu asing bagi Elvira. Nada yang biasanya hangat dan penuh kasih, kini terdengar kosong dan penuh beban. Elvira tidak menjawab. Ia hanya menatap Raphael dengan mata dingin, tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang tak terhindarkan, saat segala sesuatunya harus diungkapkan, tapi ia tidak yakin apakah ia siap mendengar apapun yang akan keluar dari mulut Raphael. Aku minta maaf," kata Raphael akhirnya. Suaranya bergetar. "Aku tahu aku salah. Aku nggak bisa membenarkan apa yang sudah aku lakukan." Elvira tertawa kecil. Nada suaranya penuh ejekan. "Minta maaf? Kamu serius? Kamu pikir kata-kata itu cukup buat memperbaiki semuanya?" Raphael terdiam sejenak, matanya menatap tanah seperti tidak sanggup menatap langsung ke mata Elvira. "Aku tahu itu nggak cukup. Tapi aku nggak tahu harus ngomong apa lagi. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku nggak pernah bermaksud menyakitimu." Elvira bangkit dari tempatnya duduk, matanya menyala-nyala karena amarah yang kembali menyala. "Tidak bermaksud? Vi, kamu benar-benar nggak sadar ya? Kamu menikahi wanita lain, menggunakan uang yang aku kirimkan, dan sekarang kamu bilang kamu nggak bermaksud. Apa otakmu benar-benar kosong selama 4 tahun ini?" Raphael menundukkan kepala lebih dalam, tangannya gemetar. "Aku tahu itu salah, tapi waktu kamu pergi, aku merasa kesepian. Ana ada di sini, dia selalu ada buat aku. Aku nggak tahu apa yang aku pikirkan waktu itu." "Kesepian?" potong Elvira dengan nada tinggi, suaranya memantul di antara pepohonan. "Jadi cuma karena kamu merasa kesepian, kamu boleh menghancurkan hidupku? Kamu boleh menikahi orang lain dan membangun rumah baru dengan uangku? Kamu tahu rasanya bagaimana, Vi? Rasanya berjuang sendirian di negeri asing, sementara kamu di sini enak-enak berselingkuh sama tetangga?" Ana tiba-tiba muncul dari balik pohon, wajahnya pucat dan matanya berkaca-kaca. Ia melangkah mendekat dengan hati-hati, mencoba menyela pembicaraan. "Elvira, tolong dengar aku. Ini bukan sepenuhnya salah Raphael. Aku yang mendekatinya. Aku tahu, dia sudah menikah, tapi aku nggak peduli. Aku mencintainya." Elvira menatap Ana dengan pandangan tajam, seolah-olah ingin menusuk jiwanya dengan tatapan itu. "Cinta?" katanya sinis. "Kamu pikir itu alasan? Kamu tahu dia suamiku. Tahu bahwa aku sedang bekerja keras di luar negeri demi dia, dan kamu tetap berani merebutnya? Kalian berdua sama-sama egois." Ana terdiam, air mata mulai mengalir deras di pipinya. Tapi Elvira tidak peduli. Ia melanjutkan kata-katanya, suaranya semakin keras dan penuh emosi. "Kalian berdua pikir ini cuma tentang hubungan kalian? Ini tentang aku, tentang semua pengorbanan yang aku lakukan demi masa depan kita. Kamu, Raphael, janji-janji manismu cuma omong kosong. Kamu bilang bakal setia nunggu aku, tapi nyatanya kamu malah nikah lagi. Dan kamu, Ana, kamu tega banget memanfaatkan situasi ini buat memenuhi keegoisanmu sendiri." Suasana menjadi hening selama beberapa detik. Hanya suara aliran sungai yang terdengar memecah ketegangan di antara mereka bertiga. Raphael mencoba meraih tangan Elvira lagi, tapi kali ini ia bahkan tidak repot-repot menepisnya. Ia hanya menatap Raphael dengan mata penuh kebencian. "Aku nggak butuh penjelasan apapun dari kalian," katanya pelan, tapi nadanya tegas. "Semua sudah terlalu jauh. Aku nggak bisa memaafkan kalian. Nggak akan pernah." Raphael terdiam, wajahnya penuh dengan rasa bersalah. "Fir,
Aku nggak minta kamu memaafkan aku. Tapi aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku nggak pernah berhenti mencintaimu. Aku cuma kehilangan arah. Elvira tersenyum pahit. Cinta? Kamu pikir cinta bisa jadi alasan buat semua ini? Cinta nggak pernah membenarkan pengkhianatan, Vi. Kamu udah kehilangan hakmu buat bilang apapun soal cinta. Ana mencoba membela diri sekali lagi, suaranya bergetar. Elvira, aku tahu aku salah. Tapi aku nggak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku nggak pernah bermaksud menyakitimu. Diam, bentak Elvira, suaranya menggelegar. Aku nggak peduli lagi sama apa yang kamu rasakan, atau apa yang kamu pikirkan. Ini hidupku, dan aku nggak akan biarkan kalian berdua menghancurkannya lebih jauh. Setelah beberapa detik hening, Elvira melangkah maju, melewati Rafiel dan Ana, tanpa menoleh sedikit pun. Langkahnya tegap, meski hatinya masih dipenuhi oleh rasa sakit yang mendalam. Ia tahu bahwa percakapan ini tidak akan mengubah apapun. Semua yang sudah terjadi tidak bisa dihapus, tidak bisa diperbaiki. Yang bisa ia lakukan sekarang adalah melanjutkan hidupnya tanpa mereka. Saat ia berjalan menjauh, Ana mencoba memanggilnya. Elvira, tunggu! Tapi Elvira tidak berhenti. Ia terus melangkah, meninggalkan kedua orang yang telah menghancurkan hidupnya di tepi sungai itu. Di kejauhan, langit sudah sepenuhnya gelap, dan bintang-bintang mulai muncul satu persatu. Elvira menatap langit malam itu, merasa lega, meski hatinya masih dipenuhi oleh luka yang mendalam. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangannya. Masih ada banyak hal yang harus ia hadapi. Membangun hidup baru, memperbaiki reputasinya di desa, dan belajar untuk melupakan semua yang telah terjadi. Tapi untuk pertama kalinya setelah 4 tahun, ia merasa seperti memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Ia tidak lagi terikat pada janji-janji kosong atau harapan-harapan palsu. Ia bebas. Dan di sanalah ia berdiri di bawah langit malam yang luas, memandangi bintang-bintang yang berkelip di kejauhan. Hatinya masih dipenuhi oleh rasa sakit, tapi di balik itu, ada satu benih kecil yang mulai tumbuh. Benih harapan. Harapan bahwa ia bisa memulai hidup baru, tanpa Rafiel, tanpa Ana, dan tanpa semua kebohongan yang pernah merusak hidupnya. Malam itu, Elvira tidak langsung pulang ke rumah. Ia memilih duduk di tepi sawah yang luas, tempat ia dan Rafiel dulu sering menghabiskan waktu berdua saat matahari mulai tenggelam. Dulu, tempat ini adalah saksi cinta mereka, tempat mereka bercanda, bermimpi tentang masa depan, dan berjanji untuk selalu bersama. Tapi sekarang, semua kenangan itu terasa seperti luka yang menyayat hatinya. Udara malam semakin dingin, tapi Elvira tidak peduli. Ia hanya ingin menikmati kesendirian ini, mencoba meredakan gejolak emosi yang masih tersisa setelah konfrontasi dengan Rafiel dan Ana. Hatinya terasa kosong, seperti tanah sawah yang kering setelah kemarau panjang. Namun di balik kekosongan itu, ada satu hal yang mulai tumbuh, tekad untuk bangkit. Keesokan harinya, Elvira bangun lebih pagi dari biasanya. Ia tidak lagi merasa perlu menangisi apa yang telah hilang. Sebaliknya, ia mulai memikirkan langkah-langkah kecil yang bisa ia ambil untuk memperbaiki hidupnya. Rumahnya, atau lebih tepatnya, rumah yang ia bayar dengan jerih payahnya, masih berdiri utuh meski sudah ditempati oleh orang lain. Ia memutuskan untuk tidak tinggal di sana lagi. Terlalu banyak kenangan pahit yang akan terus menghantuinya jika ia melakukannya. Sebagai gantinya, ia memutuskan untuk menyewa sebuah kamar kecil di rumah salah satu tetangga yang jarang dihuni. "Kamu yakin mau tinggal di sini?" tanya Bu Siti, ibu Rafiel, ketika mendengar rencana Elvira. Wajah wanita tua itu tampak khawatir, seolah-olah ia merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Elvira. Elvira tersenyum tipis, meskipun senyum itu tidak sampai ke matanya. "Iya, Bu. Aku butuh tempat buat memulai lagi." Bu Siti menghela napas panjang. "Aku nggak tahu harus bilang apa, Nak. Semua ini salah anakku. Aku nggak pernah mengajarkan dia untuk jadi orang seperti ini." Elvira mengangguk pelan. "Ini bukan salah Ibu. Ini masalah aku sama Rafiel. Aku cuma pengen menjalani hidup aku sendiri sekarang."
Setelah mengatur tempat tinggal sementara, Elvira mulai mencari pekerjaan di desa. Meskipun ia baru saja kembali dari bekerja di luar negeri, ia tidak punya cukup tabungan untuk hidup lama-lama tanpa penghasilan. Ia memutuskan untuk membuka usaha kecil-kecilan, menjual makanan ringan yang ia masak sendiri. Setiap pagi, ia bangun subuh untuk memasak, lalu menjajakan dagangannya di pasar desa atau di pinggir jalan yang ramai. Pada awalnya, tidak banyak orang yang membeli dagangannya. Banyak tetangga yang masih merasa canggung padanya karena kejadian di panggung pernikahan beberapa hari lalu. Ada yang menatapnya dengan rasa iba, ada yang berbisik-bisik di belakangnya, dan ada juga yang memandangnya dengan campuran takut dan hormat. Tapi Elvira tidak peduli. Ia tahu bahwa dirinya tidak bisa bergantung pada orang lain lagi. Jika ia ingin bangkit, ia harus melakukannya dengan kedua tangannya sendiri. Lambat laun, usahanya mulai mendapatkan perhatian. Makanan yang ia masak ternyata enak dan harganya terjangkau. Beberapa ibu-ibu mulai memesan makanan darinya untuk acara keluarga, dan anak-anak kecil sering menghampirinya untuk membeli camilan manis yang ia buat. Elvira merasa lega melihat bahwa sedikit demi sedikit, ia mulai mendapatkan penghasilan yang cukup untuk bertahan hidup. Selain menjual makanan, Elvira juga mulai membantu para petani di desa sebagai buruh musiman. Pekerjaan ini tidak mudah, ia harus bekerja keras di bawah terik matahari, membajak sawah, menanam padi, atau memanen hasil panen. Tapi bagi Elvira, semua itu adalah cara untuk melupakan rasa sakitnya. Saat tangannya sibuk bekerja, pikirannya tidak lagi dipenuhi oleh bayangan-bayangan buruk tentang Rafael dan Anna. Di sela-sela kesibukannya, Elvira juga mulai mendekatkan diri dengan beberapa teman lamanya di desa. Salah satunya adalah Yani, teman yang dulu memberitahunya tentang Rafael dan Anna. Yani sering datang ke kamar kecil yang Elvira sewa, membawa teh hangat atau makanan ringan untuk dibagikan. Mereka berbincang panjang tentang kehidupan, tentang bagaimana sulitnya menjadi seorang TKW, dan tentang bagaimana pentingnya bangkit setelah jatuh. "Kamu kuat banget, Fir," kata Yani suatu sore sambil duduk di tepi kasur Elvira. "Kalau aku jadi kamu, aku nggak tahu apa aku bisa bertahan." Elvira tertawa kecil, meskipun nada suaranya masih terdengar sedih. "Aku juga nggak tahu aku bisa bertahan. Tapi kalau aku nggak coba, siapa lagi yang bakal nolongin aku?" Yani tersenyum lembut. "Kamu nggak sendirian, Fir. Aku sama teman-teman lain pasti bakal bantu kamu kalau kamu butuh." Elvira mengangguk, merasa sedikit lega. Meskipun ia tidak bisa sepenuhnya mempercayai orang lain lagi, ia tahu bahwa ada beberapa orang yang benar-benar peduli padanya. Itu adalah hal kecil yang membuatnya merasa sedikit lebih baik. Namun, proses penyembuhan tidaklah mudah. Ada malam-malam di mana Elvira terbangun dengan air mata mengalir deras di pipinya, teringat semua janji-janji manis Rafael yang kini terasa seperti racun. Ada hari-hari di mana ia merasa begitu lelah, hingga ingin menyerah saja. Tapi setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia selalu mengingat satu hal. Ia sudah melewati 4 tahun penuh pengorbanan di negeri asing. Jika ia bisa bertahan di sana, ia pasti bisa bertahan di sini. Perlahan-lahan, Elvira mulai menemukan kebahagiaan kecil dalam hidupnya yang baru. Ia mulai menikmati rutinitas sederhana. Bangun pagi, memasak, bekerja di sawah, dan berbicara dengan teman-temannya di pasar. Ia juga mulai belajar untuk tidak lagi terlalu memikirkan masa lalu. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah, tapi masa depan masih bisa ia bentuk. Suatu sore, saat ia sedang duduk di tepi sawah, seorang anak kecil mendekatinya dengan senyum lebar. Anak itu membawa sebungkus makanan ringan yang baru saja dibelinya dari Elvira. "Mbak, ini rasanya enak banget," katanya polos, matanya berbinar-binar. Elvira tersenyum lebar. Kali ini senyum itu benar-benar sampai ke matanya. "Terima kasih, Dek. Mbak senang kalau kamu suka." Anak itu melompat-lompat kegirangan, lalu berlari kembali ke arah teman-temannya. Elvira menatap kepergiannya dengan hati yang sedikit lebih ringan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bahwa hidupnya mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Langit sore itu tampak begitu indah, dengan warna-warna oranye dan ungu yang menyelimuti desa kecilnya. Elvira menarik napas panjang, merasakan angin sepoi-sepoi menyentuh wajahnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang.
dan ada banyak tantangan yang harus ia hadapi. Tapi untuk saat ini, ia merasa cukup lega. Ia sudah berhasil melewati badai terbesar dalam hidupnya, dan ia siap untuk melanjutkan langkahnya menuju hari esok yang lebih cerah. 6 bulan telah berlalu sejak malam itu, malam ketika Elvira menghancurkan panggung pernikahan Rafael dan Anna, serta memutuskan untuk memulai hidupnya sendiri. 6 bulan yang penuh perjuangan, tetapi juga membawa banyak perubahan dalam dirinya. Elvira bukan lagi perempuan yang sama seperti dulu. Ia kini lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih percaya pada dirinya sendiri. Usaha kecil-kecilannya menjual makanan ringan di pasar desa telah berkembang pesat. Awalnya hanya sekadar cara untuk bertahan hidup, tapi sekarang ia sudah memiliki pelanggan tetap dari berbagai desa sekitar. Beberapa ibu-ibu memesan makanan darinya untuk acara keluarga, bahkan ada 1 atau 2 warung kecil yang mulai bekerja sama dengannya untuk menjual produknya. Elvira juga menambah variasi menu dagangannya, mencoba resep-resep baru yang ia pelajari dari pengalaman bekerja di luar negeri. Hasilnya, makanan buatannya semakin populer, hingga beberapa orang menyebutnya sebagai juru masak terbaik di desa. Tidak hanya itu, Elvira juga mulai mendapatkan penghasilan tambahan dari pekerjaan sampingannya sebagai buruh sawah. Meskipun pekerjaan itu melelahkan, ia merasa puas bisa menggunakan tubuhnya untuk sesuatu yang produktif. Setiap kali ia melihat hasil panen yang melimpah, ia merasa bangga karena telah menjadi bagian dari proses itu. Bahkan, beberapa petani mulai mengandalkan keahliannya dalam memilih bibit unggul dan merawat tanaman, keterampilan yang ia pelajari selama tinggal di negara asing. Namun, yang paling penting dari semua itu adalah perubahan dalam hatinya. Perlahan-lahan, rasa sakit yang dulu begitu tajam mulai reda. Kenangan tentang Rafael, meskipun masih ada, tidak lagi menghantui setiap langkahnya. Ia belajar untuk menerima bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari hidupnya, tetapi itu tidak harus mendefinisikan siapa dirinya. Ia bukan korban dari kebohongan dan pengkhianatan. Ia adalah penyintas, seorang perempuan yang berhasil bangkit dari kehancuran. Suatu pagi saat ia sedang mempersiapkan dagangannya di pasar, Yani datang dengan wajah berbinar-binar. Gadis itu membawa secarik kertas yang tampak resmi, dengan stempel dan tanda tangan basah di bagian bawahnya. "Fir, ini buat kamu," kata Yani, menyodorkan kertas itu kepada Elvira. Elvira menerima kertas itu dengan raut penasaran. Saat ia membacanya, matanya langsung melebar. Ternyata, itu adalah surat keputusan cerai dari pengadilan agama. Prosesnya ternyata lebih cepat dari yang ia duga, berkat bantuan Yani dan beberapa tetangga lainnya yang bersaksi tentang perilaku Rafael selama ia bekerja di luar negeri. "Ini benar-benar selesai?" tanyanya pelan. Suaranya bergetar antara lega dan haru. Yani mengangguk, senyumnya lebar. "Iya, Fir. Kamu sekarang resmi bebas. Nggak ada lagi ikatan sama dia." Elvira menatap surat itu lama. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Ini adalah akhir dari babak lama dalam hidupnya, dan awal dari babak baru yang penuh harapan. Beberapa hari kemudian, Elvira memutuskan untuk mengunjungi sawah yang dulu sering ia kunjungi bersama Rafael. Tempat itu kini tampak berbeda, lebih hijau, lebih subur, dan lebih penuh kehidupan. Ia duduk di tepi sawah, memandangi hamparan padi yang bergoyang lembut di terpa angin. Hatinya dipenuhi oleh rasa syukur yang mendalam. "Aku nggak akan pernah melupakanmu," gumamnya pelan, seolah berbicara pada masa lalunya. "Tapi aku juga nggak akan biarkan kamu menghentikanku untuk maju." Setelah beberapa saat, ia bangkit dan berjalan pulang. Di tengah jalan, ia bertemu Bu Siti, ibu Rafael, yang tampak lebih tua dan rapuh dibandingkan 6 bulan lalu. Wanita itu tersenyum kecil saat melihat Elvira, lalu memberikan sebuah kotak kecil yang terbungkus rapi. "Inilah yang selama ini kamu cari, Nak," kata Bu Siti pelan. "Rafael bilang ini milikmu. Dia minta maaf." Elvira membuka kotak itu dan menemukan tabungan uangnya yang sempat digunakan untuk memperbaiki rumah. Meskipun jumlahnya tidak sebesar yang ia harapkan, ini cukup untuk membantu memulai usaha yang lebih besar.
Ia tersenyum tipis kepada Bu Siti, lalu melanjutkan perjalanan pulang. Malam itu Elvira duduk di depan pintu kamarnya yang kecil, menatap langit malam yang penuh bintang. Ia merasa damai, seolah-olah semua beban di pundaknya telah hilang. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Ia cukup membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa bertahan, bisa bangkit, dan bisa menjalani hidupnya dengan kebanggaan. Keesokan harinya, Elvira memutuskan untuk membeli sebuah gerobak kecil yang bisa ia gunakan untuk menjajakan makanannya. Gerobak itu ia cat dengan warna-warna cerah, dan ia tuliskan nama usahanya di bagian depan, Dapur Elvira. Dengan gerobak itu, ia mulai menjelajahi desa-desa lain, memperkenalkan makanan buatannya kepada lebih banyak orang. Usahanya semakin berkembang, dan ia mulai merencanakan untuk membuka warung kecil di pusat desa. Tahun-tahun berikutnya, Elvira menjalani hidupnya dengan penuh semangat. Ia tidak lagi bergantung pada orang lain, dan ia merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Ada kalanya ia merasa kesepian, terutama saat melihat pasangan-pasangan lain di desa yang hidup bahagia bersama keluarga mereka. Namun, ia tahu bahwa kebahagiaan tidak harus datang dari hubungan romantis. Baginya, kebahagiaan adalah tentang mencintai diri sendiri, tentang menjalani hidup dengan integritas, dan tentang memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitarnya. Pada suatu sore, saat ia sedang duduk di depan warung kecilnya yang ramai dikunjungi pelanggan, seorang anak kecil mendekatinya dengan senyum polos. Anak itu membawa sebungkus makanan ringan yang baru saja dibelinya. "Mbak, ini rasanya enak banget," katanya. Matanya berbinar-binar. Elvira tersenyum lebar, kali ini dengan sepenuh hati. "Terima kasih, Dek. Mbak senang kalau kamu suka." Anak itu melompat-lompat kegirangan, lalu berlari kembali ke arah teman-temannya. Elvira menatap kepergiannya dengan hati yang penuh syukur. Ia tahu bahwa hidup ini tidak selalu mudah, tapi ia juga tahu bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Di bawah langit sore yang indah, Elvira menarik napas panjang. Ia merasa lega, merasa bebas, dan merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Ia bukan lagi perempuan yang terikat pada janji-janji kosong atau harapan-harapan palsu. Ia adalah Elvira, seorang penyintas, seorang pejuang, dan seorang perempuan yang telah menemukan kekuatannya sendiri. Dan dengan itulah, Elvira melangkah, maju ke masa depannya, meninggalkan semua kebohongan dan kepahitan di masa lalu. Ia tahu bahwa hidup ini adalah perjalanan, dan ia siap untuk menikmati setiap langkahnya. Tamat.